Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Senang banget ya hari ini kita bisa daring terkait dengan tindak lanjut. Sebenarnya teman-teman ini adalah kegiatan Kombel Sabetih tanggal 27, namun ada kendala. Maksudnya tadi itu sebenarnya sudah direkam, tapi nggak tahu kenapa kok diputar itu suaranya nggak ada. Ternyata volumenya itu di pengaturannya habis, jadi tidak terbaca. Jadi harus ada penguatan tentang materi tersebut ya, mengingat ada teman-teman yang tidak bisa ikut dikarenakan ada kepentingan dan berbagai yang lainnya. Jadi ada dokumentasinya, jadi untuk saling berbagi ya teman-teman. Oke, terima kasih. Ayo kita lanjut. Untuk tindak lanjut kita bisa langsung buka ya terkait tindak lanjut itu. Oke, silakan teman-teman buka pengelolaan kinerjanya, terus langsung ke ini guru, terus sebagai pegawai. Nah teman-teman, di sini kan pada materi selanjutnya adalah penguploadan ya dari pengembangan kompetensi maupun ini tugas tambahan ya. Terus sekarang adalah langkah tindak lanjutnya ya, juga klik teman-teman cek langkah observasi. Oke, nah teman-teman ya, di sini kita isikan dokumen. Dokumen tindak lanjut. Ya, ini berarti kalau sudah seperti ini berarti kepala sekolah sudah memberikan nilai di observasinya. Ya, kita kalau sudah seperti ini maka kita lanjut ya teman-teman. Oke, nah ini dia formulir diskusi tindak lanjut observasi kelas. Nah yang pertama ini teman-teman, kita harus menjawab dari pertanyaan ini. Ini pertanyaan yang pertama kan, apa tantangan yang Anda hadapi untuk melakukan praktik kinerja yang direncanakan selama observasi kelas ya. Jadi ini diminta untuk teman-teman bercerita apa sih kesulitan saat kita mengajar ya, saat kepala sekolah mengobservasi kita, kendala apa saja, masalah apa saja, kita ceritakan di situ. Saya contohkan ceritanya seperti ini ya. Ceritanya adalah seperti ini. Peserta didik masih belum optimal menjalankan perannya dalam kelompok. Lalu kita ceritakan, hal ini terlihat dari beberapa anggota kelompok yang masih belum memiliki peran dalam kelompoknya. Berdasarkan hal tersebut, saya ingin meningkatkan kinerja terkait efisiensi pembagian peran murid dalam kelompok. Hal tersebut dikarenakan peran saya tidak sesuai dengan keinginan mereka. Kedepan saya akan menerapkan kesempatan kelas terkait peran murid dalam kelompok ini. Tujuannya agar murid dapat menjalankan perannya sesuai minatnya. Nah ini kira-kira seperti ini teman-teman. Nah ini teman-teman boleh mengadopsi kalimat ini, cerita ini boleh, lalu disesuaikan dengan keadaan saat teman-teman mengajar dan saat diobservasi itu. Bisa dikurangi, bisa ditambahkan. Lalu kalau teman-teman kesulitan membaca ini, tenang saja, ini saya jawaban ini saya upload di link deskripsi YouTube. Jadi teman-teman langsung cek link deskripsi. Nah di situ kan ada
teman-teman klik dan download di situ ya, nggak usah khawatir. Kita kembali lagi ya. Nah terus ini ya, panduan pengisian refleksi ya, boleh dibaca-baca, tapi kira-kira ya seperti tadi. Terus mengacu ke pertanyaan kedua, apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik pembelajaran Anda? Nah, ini saya contohkan jawabannya seperti ini. Ya, ini misal seperti ini contohnya. Dalam kegiatan refleksi, anak terlihat kurang aktif dalam memberikan respon umpan balik serta perhatian. Beberapa anak terlihat acuh tak acuh, bahkan sebagian malah bermain dengan temannya. Dampak kesepakatan kelas yang sudah disepakati tidak terlaksana dengan baik. Kedepannya, saya akan lebih mendengarkan pandangan peserta didik tentang hal-hal dalam berdiskusi sehingga terwujud dinamika kelas yang disepakati. Nah, di sini ada keluhan, terus rencana kedepannya itu apa? Itu ya teman-teman ya. Atau misalkan di sini kita misalnya menambahkan ya, misalnya ditambahkan di sini dan akan menggunakan media pembelajaran digital misalnya. Nah, boleh seperti ini. Berarti nanti di observasi kedua, maksudnya observasi perbaikan, teman-teman tinggal tambahkan aja tentang pembelajaran alat ini gitu loh. Di samping dengan kesepakatan tadi, pengulangan atau penguatan kesepakatan tadi, ditambah lagi dengan tambahan media pembelajaran. Nah, pokoknya tujuannya teman-teman di observasi kedua, observasi perbaikan itu kita sudah sudah pada nilai maksimal. Kalau ini masih ada keluhan kurang ini, maka ini tujuannya perbaikan. Jadi nanti di observasi kedua sudah diperbaiki dan sudah pada nilai predikat baik atau sangat baik. Maksudnya siswa-siswa kita dalam memahami materi kita. Oke. Jawaban ini ya, karena ini sudah di sini, kita kopikan dulu. Terus ke pertanyaan yang selanjutnya, apa upaya-upaya yang ingin Anda lakukan untuk mencapai tujuan tindak lanjut tersebut? Ya, ini dicontohkan seperti ini teman-teman. Tujuan tindak lanjut saya yaitu meningkatkan pemahaman dan motivasi pembelajaran peserta didik sehingga peserta didik dapat menyampaikan ide tujuan meningkatkan konsep pemahaman siswa untuk memastikan bahwa setiap siswa memahami materi yang diajarkan dan menyediakan umpan balik yang terarah. Oke, tujuan tindak lanjut saya untuk menumbuhkan kepercayaan diri peserta didik sehingga setiap peserta didik memiliki ekspektasi dan cita-cita sesuai dengan karakteristik latar belakang peserta didik. Oke, ini boleh teman-teman masukkan dan silakan ditambah kurang atau disesuaikan ya. Kira-kira seperti ini, buat inspirasi aja teman-teman. Kalau teman-teman sudah punya gambaran ceritanya sendiri, tujuannya sendiri, sudah punya angan-angan sendiri, silahkan untuk dituangkan saja ya. Ini hanya memberikan contoh. Oke teman-teman, nah sekarang lanjut ke selanjutnya.
pertanyaan selanjutnya adalah kapan Anda akan melakukan aksi tindak lanjut? Oke. Jadi kita membuat jadwal tindak lanjut ya teman-teman. Nah, di sini perlu adanya kesepakatan antara guru dengan kepala sekolah. Jadi kira-kira sekolah itu mengagendakan untuk tindak lanjut itu kapan? Kira-kira mau observasi kedua itu kapan? Maka kalau sudah ada kesepakatan, saya contohkan misalnya di sini bulan Januari, Februari, Maret, April. Nah, April ya, di kesepakatan di sekolah kami itu kapan Anda melakukan aksi tindak lanjut itu bulan Mei. Bulan Mei ya teman-teman. Bulan Mei 2024. Oke, bulan Mei 2024. Tulis gini aja. Nah, gitu ya teman-teman. Ini terserah sekolah teman-teman. Kalau sekolah teman-teman itu bulannya bulan April, ya tulis saja April 2024. Tapi mengingat April itu waktunya sangat singkat ya teman-teman. Maksudnya banyak liburnya masih kan. Terus yang selanjutnya, apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut? Nah, di sini teman-teman ada pilihan, banyak pilihan ya. Ini boleh sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar praktek, penyediaan atau pembelian alat dukung pembelajaran, penyediaan akses sumber belajar melalui satuan pendidikan, atau ini izin mengikuti pelatihan di luar satuan pendidikan. Nah, atau ini yang terakhir memperoleh mentoring ya dari KS, guru penggerak atau pemateri. Jadi ini teman-teman pilih aja sesuai dengan nyamannya teman-teman apa. Kalau sumber daya berarti meminta, misalnya teman-teman mau minta proyektor ya, bisa pakai ini. Terus izin mengikuti pelatihan di luar sekolah berarti teman-teman hanya butuh izin saja untuk ikut-ikut seminar atau apa. Atau ini yang paling banyak ini, memperoleh mentoring dari KS atau guru penggeraknya atau pemateri lain gitu. Ini yang di sini saya contohkan sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar, karena akan tadi yang dikatakan yang di atas tadi adalah menambahnya media pembelajaran, ditambahi media pembelajaran yaitu digital, yaitu melalui proyektor. Maka pilih yang ini kalau yang itu. Terus ini apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja Anda? Oke, terus yang pertama checklist dulu ya. Pengelolaan kelas untuk mencapai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Oke, ini ada 3 pilihan. Silakan teman-teman pilih, tapi ini yang paling sesuai di sekolah kami ada pembelajaran berdiferensiasi. Ini paling sesuai menurut kami. Terus di kedua, checklist kedua, pengelolaan perilaku peserta didik yang sulit. Ini ada 5 posisi kontrol guru, restitusi, terus layanan responsif. Di sini kami memilih layanan responsif karena ini adalah pelayanan kepada para peserta didik untuk melayani semuanya.
Terus checklist selanjutnya adalah pengelolaan emosi dalam menjalankan peran sebagai pendidik ya. Pengelolaan emosi dalam menjalankan peran sebagai pendidik. Di sini nah ini teman-teman ada pembelajaran mandiri, coach ya, teori coaching, terus teori fasilitasi. Jadi teman-teman pilih pelatihan mandiri ya, ini coaching ya, atau mendapatkan pembinaan, atau yang ketiga adalah mendapatkan fasilitas. Kalau teman-teman memilih yang pembelajaran mandiri, berarti yang dukungan pada pertanyaan dukungan yang dibutuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut, berarti milih yang ini. Misal ya teman-teman, misal kita pembelajaran mandiri ya, maka di sini di bawahnya ini akan ada tulisan kapan Anda mempelajari pembelajaran di PMM. Kalau teman-teman memahami apa yang dipilih ini, pembelajaran mandiri, karena mandiri itu pembelajaran ada di PMM, maka teman-teman disarankan untuk belajar mandiri di PMM. Jadi teman-teman langsung tuliskan kapan jadwalnya. Nah, tapi kalau teman-teman memilih coach ya, itu yang kedua atau yang ketiga, ini juga sama saja karena materinya sudah ada semua di PMM ya. Kita contohkan yang di sini coach ya, berarti di mentoring kepala sekolah atau guru penggerak atau guru senior, atau boleh mandiri ya, ini terserah mana nyamannya teman-teman. Terus kapan ini akan teman-teman mempelajari di ini, berarti sebelum observasi di PMM ya. Tadi kan observasi bulan Mei, berarti sebelumnya yaitu bulan April ya. Jadi bulan depan ya, ini masih bulan Januari, Februari, Maret, masih Maret, tinggal dikit lagi, berarti April 2024. Oke ya, cek sebentar. Oh ya, kapan Anda akan mempelajari pilihan pembelajaran di PMM? Karena tadi tindak lanjutnya bulan Mei, berarti sebelumnya yaitu April 2024. Nah, di sini ada pertanyaan, apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut? Teman-teman pengen dukungan apa? Nah, ini ada sumber daya untuk melakukan kegiatan pembelajaran praktik baik, penyediaan atau pembelian alat dukung pembelajaran, penyediaan atau akses sumber belajar melalui satuan pendidikan. Berarti ini bisa jadi internet sekolah ya teman-teman. Terus izin mengikuti pelatihan di luar sana ya, ini hanya sekedar minta izin kalau ini. Terus memperoleh mentoring dari KS ya, mendapatkan kursus langsung dari kepala sekolah. Nah, ini banyak pilihan ya teman-teman, belajar mandiri atau yang lainnya, tapi kebanyakan ini memperoleh mentoring, jadi langsung dari kepala sekolah dapat binaan. Ini kalau sudah ini teman-teman boleh simpan draft atau kumpulkan. Kalau masih agak ragu-ragu boleh disimpan draft dulu, tapi kalau sudah teman-teman dirasa sudah pas ini, oke. Kalau sudah merasa sudah pas, oke, nggak usah lama-lama, kumpulkan saja.
ya. Kita kumpulkan, kan tadi ada menunya, kita lihat ya. Ini simpan draft, tadi sudah disimpan. Kalau sudah yakin kita kumpulkan. Oke, berhasil dikumpulkan. Nah, ini ada menu ubah. Cuman teman-teman, kalau teman-teman checklist ini jika lanjut ubah isi dokumen akan dihapus. Kalau teman-teman checklist ini dan ajukan perubahan, maka teman-teman tadi akan terhapus semuanya. Bukan hanya terhapus apa yang kita isi, tapi terhapus juga penilaian kepala sekolah. Jadi kepala sekolah harus mengulang lagi untuk menilainya, gitu ya teman-teman. Jadi ini kalau mau diedit perlu dipikir lagi. Intinya perlu diskusi dengan kepala sekolahnya. Lalu yang selanjutnya sampai di sini sudah selesai pada tahap tindak lanjut ini. Yang perlu dilakukan setelah ini adalah pelaksanaan teman-teman. Apa tadi? Yang pertama, sesuai agenda, yaitu bulan April teman-teman belajar di PMM terkait pembelajaran yang dibutuhkan tadi. Terus Mei-nya observasi. Terus jadwal tanggalnya kapan, itu diskusikan dengan kepala sekolah. Misalnya si guru A tanggal 2, si guru B tanggal 5, si guru C tanggal 10 dan sebagainya. Itu kesepakatan. Nanti kalau sudah kesepakatan tinggal kepala sekolah bikin jadwalnya, tinggal hari ini jatahnya, tanggal ini jatahnya guru ini, berarti guru tersebut observasi perbaikan. Nah, gitu ya teman-teman. Terus untuk pengisian selanjutnya pas observasi itu gimana? Yaitu nanti ya, menunya itu belum terbuka. Jadi untuk saat ini ya ini yang kita lakukan, gitu ya teman-teman. Terus kita lanjut ke selanjutnya. Kita kembali ke beranda dulu ya teman-teman. Nah, teman-teman, kan kita kemarin itu mengupload apa? Oke, kita kumpulkan di sini nih. Kita akan mengupload pengembangan kompetensi dan tugas tambahan. Oke. Nah, pada pengembangan itu kan ya, pada ini meningkatkan kompetensi peran melalui penyusunan perangkat ajar yang dapat dibagikan kepada guru atau kepala sekolah. Nah, di sini teman-teman, ini yang bersifat 24 poin ini. Bukti dukung dapat diterbitkan ya, ini loh. Anda dapat mengunggah dokumen bukti dukung yang diterbitkan mulai tanggal 1 Januari dengan catatan belum pernah digunakan untuk periode pengelolaan kinerja sebelumnya, sudah didiskusikan dan disetujui oleh atasan. Nah, teman-teman, saat penguploadan ini modul ajar ini ya, pada modul ajar ini harus sudah diterbitkan di PMM ya teman-teman. Nah, kemarin itu banyak yang belum menerbitkan, jadi harusnya itu diterbitkan dulu. Cuman kalau sudah terlanjur belum diterbitkan, kita terbitkan aja nggak apa-apa. Nah, sekarang untuk yang belum diterbitkan dulu nih. Kalau belum diterbitkan, nanti teman-teman ngugahnya, berarti kalau teman-teman belum menerbitkan, kita terbitkan dulu. Habis itu baru kita unggah. Unggahnya seperti ini. Nah ya, ini kan ada pilihan unggah dari laptop atau komputer. Nah, ini kalau
sudah diterbitkan, tinggal ngambil dari sini aja. Yang kedua, ambil dari bukti karya ya, tinggal ambil di sini. Nah ini nanti kan di sini karya kita ada di sini. Nah pada menu ini RPP garis miring modul ajar, ini kan 0 dokumen. Kenapa? Karena di sini belum mengupload. Kalau mengupload ini ada satu dokumen misalnya, langsung kita pilih ini, klik, langsung otomatis masuk gitu ya teman-teman. Nah karena kita belum menerbitkan, nah sekarang cara menerbitkannya ya teman-teman, cara menerbitkannya. Oke, video ini boleh diputar berulang-ulang ya teman-teman kalau seandainya belum paham. Sekarang cara menerbitkannya ya, saya izin keluar dulu, saya login ke akun saya. Apa ini terjadi lemot? Oke teman-teman, saya ulang untuk membuka dari awal. Oke, saya masuk dulu ya. Ini alhamdulillah rada lancar internetnya. Oke, sudah masuk. Terus teman-teman masuk di beranda. Nah ini teman-teman, yang nomor 2 dari urutan terakhir, bukti karya. Teman-teman buka di sini. Oke. Nah ini ada eksplorasi untuk melihat karya-karya orang. Terus ini klik karya saya. Oke. Nah di sini ada karya artikel, bahan ajar, dokumen teknis, kepemimpinan sekolah, praktik pembelajaran, praktek baik, RPP modul ajar, karya lainnya. Nah kalau teman-teman belum pernah membuat karya yang bisa dilihat di PMM, maka semuanya akan tertulis 0, kepemimpinan sekolah 0, praktek pembelajaran 0, praktek baik 0, dan yang lainnya. Karena di sini saya sudah berkali-kali membuat bukti karya, jadi di sini sudah ada isinya. Misalnya karya lainnya 14 karya, praktek baik 14 karya, praktek pembelajaran 7 karya, kepemimpinan sekolah 3 karya, terus bahan ajar 19 karya. Kalau belum pernah ini ya 0 semua. Nah di sini teman-teman yang ada ini, yang untuk RPP yang ini, RPP garis miring modul ajar. Lalu bagaimana menambahkannya? Ini kan kebetulan untuk yang ini RPP garis miring modul ajar ini saya juga belum, makanya belum ada karya. Oke, jadi cara menambahkannya ini nih, tambahkan karya Anda. Oke ya teman-teman, kalau sudah di situ teman-teman pilih yang ini, nomor terakhir setelah lainnya, yaitu RPP modul ajar. Nah ini dokumen, kita pilih yang dokumen. Nah ya, klik anak panah ini ya. Oke, ini modul ajar kita ya. Kita klik, kita buka. Oke, terbaca dengan baik. Cek dulu sampai tanda tangan. Oke, lampiran juga oke. Kalau sudah, kita unggah ya teman-teman. Iya, terunggah dengan baik.
Setelah terunggah dengan baik, maka teman-teman judulnya apa di sini ya. Jadi judul modul ajarnya, ini saya kasih contoh untuk pengisiannya ya teman-teman. Ya, ini modul ajar ini ya, jati diri dan lingkungan. Oke, berarti di sini teman-teman jati diri dan lingkungan. Oke. Boleh di sini teman-teman tambahkan pendidikan Pancasila. Ya, pendidikan Pancasila, jati diri dan lingkungan. Oke, terus teman-teman deskripsikan isi deskripsinya ya tentang modul ajarnya. Misalnya cerita aja di sini ya. Misalnya ini ya. Ya. Ini menganalisis, menyajikan hasil analisis, menghormati, menjaga dan melestarikan keragaman budaya dalam Bhinneka Tunggal Ika. Membangun kebersamaan, persatuan dan menciptakan kenyamanan di sekolah dan lingkungan sekitar. Oke, terus selanjutnya tujuan pembelajaran. Tujuan dari RPP ini apa? Silakan cek lagi. Nah, tujuan pembelajaran ini dia tujuan pembelajarannya. Peserta didik dapat berperilaku menghargai keberagaman yang ada di lingkungan sebagai bentuk sikap menghadapi tantangan dan keutuhan hidup Bhinneka ya, kebhinekaan atau seperti itu. Terus kalau sudah lanjutkan. Kalau sudah lanjut di sini pilih jenjang, karena SD kita pilih SD ya teman-teman. Pilih. Terus kelas. Karena ini kelas 5, pilih 5 ya teman-teman. Kalau teman-teman kelas 3 ya tulis kelas 3. Terus di sini mata pelajaran ini pakai kata kunci ya. Nah, karena ini pendidikan Pancasila ya, ini pendidikan Pancasila ini kan udah ada. Kalau ini PPKN atau PKN, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, berarti masih K13. Untuk yang kurikulum merdeka sudah bukan PKN lagi, tapi pendidikan Pancasila. Terus asesmen ya, di sini ceritakan asesmen teman-teman. Saya contohkan seperti ini. Cek di bagian asesmen modul ajar teman-teman. Nih, jenis asesmennya ada presentasi, produk tertulis, unjuk kerja. Nah, ini ambil aja teman-teman. Di mana tadi ya? Oh iya, di sini. Kita susun yang rapi ya teman-teman. Ya, produk, tertulis, unjuk kinerja. Nah, seperti ini tertulis rapinya ya. Di sini tambahkan dan.
presentasi, produk, tertulis, dan unjuk kerja. Oke, kalau sudah, moda ini tidak wajib, tapi kita tuliskan aja karena ini luring atau tatap muka, kita pilih tatap muka. Sudah bukan pembelajaran COVID lagi. Terus metode pembelajaran, metodenya apa? Jadi teman-teman, misalnya metodenya adalah demonstrasi, berarti ceritakan aja teman-teman demonstrasi. Kalau modul ajarnya itu tentang metodenya ceramah, ya tulis ceramah. Ya, tergantung teman-teman modul ajarnya itu apa. Nah, kalau sudah itu teman-teman, ya langsung teman-teman dapat simpan atau teman-teman bisa unggah. Ini ya, di sini kita lihat metode, yaitu metode ambil aja semuanya. Ke tadi ya, yang tadi ya. Nah, kita susun dengan baik. Oke, jadi ini teman-teman metodenya ya. Permainan tradisional, ceramah, diskusi, dan presentasi. Ini metode. Kalau sudah ini berarti checklist di sini ya teman-teman. Saya tidak melakukan plagiat ya, memuat konten sara, pornografi, dan setuju dengan persyaratan layanan. Kalau sudah ini boleh simpan draft. Kalau masih ragu-ragu, masih ada yang perlu dikoreksi, tapi kalau sudah yakin langsung terbitkan saja. Klik terbit di sini. Oke, sudah terbit ya teman-teman. Terus bagikan karya ini bisa untuk menggampangkan mencari ya teman-teman, saling link. Oke, kalau sudah saling link teman-teman bisa pastekan di WA nya teman-teman semua, jadi bisa dikomentari lah, jadi mudah. Jadi kalau sudah dipastekan gitu ya, dipas itu nanti langsung buka ke bukti karya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman link tadi di pas di WA nya grup, maka teman-teman guru semua dapat membuka modul ajar yang teman-teman upload. Nah, seperti itu ya teman-teman materi hari ini. Insya Allah nanti akan ada keberlanjutan untuk kegiatan observasi perbaikan. Jadi untuk saat ini sudah cukup ini yang kita lakukan. Terus tindak lanjutnya adalah yaitu tadi agenda belajar pada bulan berikutnya. Terus bulan berikutnya lagi adalah observasi perbaikan. Kalau sudah itu nanti kita finishkan ya. Untuk saat ini ya masih ini dulu yang kita bisa lakukan, dan mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu.